Perkenalkan, nama saya Nyambang Oy Rahmadani dengan NIM H0523317 dari kelas PGSDC Angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang refleksi diri saya di mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Jadi, pada video kali ini saya mau membedah bagaimana gaya kepemimpinan saya yang sebenarnya. Setelah aku mencoba buat merenungkan dan menganalisis, ternyata gaya kepemimpinanku itu gabungan dari dua tipe, yaitu partisipatif dan juga transaksional. Atau dengan gampangnya kita sebut demokratis, tapi maunya cepat dan jelas. Dari sisi demokratisnya, kalau ada keputusan penting, aku itu anti banget main tunjuk atau mutusin sendiri. Aku pasti ajak ngobrol tim dulu, dengerin semua pendapat. Rasanya nggak adil aja kalau cuma satu kepala yang mutusin. Ini sesuai sama yang diajarkan, biar kita bisa bekerja sama dan kolaborasi dengan baik. Tapi dari sisi transaksionalnya, setelah kesepakatan diputuskan bersama-sama, disinilah aku berubah jadi agak keras. Aku langsung bikin list tugas yang jelas, deadline harus rapi, dan aku pasti sering ngecek atau kontrol supaya hasilnya sesuai sama rencana. Intinya, kalau sudah jalan, aku fokusnya cuma satu, hasilnya harus oke dan sesuai target. Hal itu dikarenakan aku merasa harus bertanggung jawab penuh atas hasil kerja sebagai ketua. Nah, gaya gabungan ini menurutku punya kelebihan penting, apalagi kalau kita jadi guru di sekolah dasar. Pertama, tim kita ataupun bahkan murid-murid kita akan merasa dihargai, karena aku selalu dengerin mereka. Mereka jadi semangat dan merasa punya sense of belonging di kelas atau di proyek tim. Kedua, kerja jadi jelas dan terarah. Sisi transaksional itu bikin semua langkah kerja jadi terstruktur. Jadi, misalnya mau bikin program literasi di sekolah, gak akan kemana-mana. Tujuannya jelas dan hasilnya bisa diukur. Jadi, gak cuma ngumpul, tapi deliver juga. Tapi jujur, ada satu tantangan besar dari gaya ini. Karena aku terlalu fokus sama hasil dan prosedur yang rapi, kadang aku jadi kurang sabar buat ngasih ruang tim atau murid untuk ngambil resiko dan mandiri sepenuhnya. Jadi, komitmen pengembanganku ke depan adalah aku harus belajar jadi lebih transformasional. Nggak cuma fokus di hasil hari ini, tapi juga harus menginspirasi dan memberdayakan mereka supaya mereka bisa bikin keputusan sendiri tanpa harus aku awasin terus. Tujuannya, biar murid-murid atau calon guru nanti bisa jadi pribadi yang kreatif dan mandiri juga. Pokoknya, leadership itu harus lebih humanis dan gak kaku. Oke deh, itu dia hasil refleksiku. Intinya, pemimpin yang baik itu gak cuma duduk di kursi, tapi dia harus bisa kasih contoh dan bikin orang lain berkembang. Ini jadi motivasi buatku untuk terus belajar, biar nanti bisa jadi guru dan pemimpin yang benar-benar bisa jadi teladan. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.